apakah sama riba dengan bagi hasil? Seperti seseorang yang bekerja di suatu perusahaan seperti koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil untuk para anggotanya. Ya, bolehkah menurut syariat Islam bekerja di tempat tersebut? Bedanya antara riba dengan bagi hasil. Ya. Riba itu pemberian kelebihan dari suatu pinjaman atau modal usaha yang telah ditetapkan nominalnya, jumlahnya. Ya. Jadi kalau seorang menerima modal, ya, dia menerima modal dari seseorang, ya, kemudian dia berkata, baik dia atau pemberi modal berkata, ya, saya mengharapkan keuntungan dari modal ini 50.000 per bulan, misalnya. Ya. Saya berharap mendapat keuntungan bagi hasil, ya, bagi hasilnya sejumlah 50.000 setiap bulan atau setiap sekian bulan. Maka semacam ini riba, ya, bukan bagi hasil, tapi riba. Kenapa riba? Karena keuntungannya ditetapkan, ya, 50.000 per bulan. Ini riba ini bunga, ya. Ini sama dengan riba. Tapi yang dimaksud bagi hasil itu kerjasama, muamalah antara dua orang, yang satu pemodal, yang satu pengelola, ya. Satu menitipkan modalnya, yang satu mengelola modal tersebut. Dengan kesepakatan keuntungan itu dibagi berdasarkan persentase, ya. Keuntungannya dibagi berdasarkan persenan, ya, persentase bukan nominal, ya. Misalnya si pemodal menitipkan modalnya untuk dikelola, untuk dijalankan, diputar dengan kesepakatan antara keduanya bahwa pemodal mendapatkan keuntungan 40%, ya, dari keuntungan, ya, mendapatkan 40% dari keuntungan, dan si pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan. Nah, semacam ini boleh, ini bagi hasil. Artinya kalau keuntungannya 0, ya, keuntungannya 0, maka si pemodal tidak dapat apa-apa. Keuntungannya banyak, pemodal dapat keuntungan banyak. Keuntungannya sedikit, si pemodal dapat sedikit. Jadi naik turun gitu, ya. Bagi hasilnya itu naik turun. Bahkan kalau terjadi usaha itu rugi, ya, karena namanya usaha tidak selamanya untung, kadang-kadang rugi. Nah, kalau terjadi orang yang menjalankan, memutar modal itu dengan amanah, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ternyata rugi, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung pemodal. Sedangkan si pengelola tidak dibebani kerugian harta. Cukup dia sudah kerja, memeras keringat sekian bulan, nggak dapat untung, itu kerugian secara fisik. Jangan dibebani lagi kerugian secara harta. Ya. Jadi kalau seorang menitipkan modalnya 10 juta rupiah. Nah, setelah setahun diputar, ya, ternyata menyusut, bukannya untung tapi malah rugi. Modalnya tinggal separuh misalnya. Maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Ya. Ini. Pengelola sudah cukup menanggung kerugian fisik. Dia bekerja keras sepanjang tahun, hasilnya malah rugi, ya. Itu. Nah, jadi itu bedanya antara riba dengan bagi hasil, ya. Adapun koperasi, ya, perusahaan semacam koperasi yang menjalankan sistem bagi hasil. Nah, kalau sistem bagi hasil itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, jadi koperasi ini menerima modal dari para anggotanya, ya. Dia membuka kesempatan untuk penanaman modal, ya. Modalnya dari 50 anggota, ya. 50 anggota ini menanam modal masing-masing sekian ke koperasi. Nah, modal dari para anggota itu diberikan barang-barang misalnya, diperjualbelikan, ya, barang-barang. Nanti setelah setahun dilihat pembukuannya, ternyata ada keuntungan 3 juta misalnya. Nah, keuntungan 3 juta ini dibagi kepada 50 orang tadi, ya. Itu boleh, ya. Bagi hasil semacam ini boleh. Dan bekerja di tempat koperasi yang seperti itu boleh, ya. Tetapi yang terlarang keras adalah koperasi simpan pinjam, ya. Jadi koperasi yang betul-betul asasnya adalah riba, itu adalah koperasi simpan pinjam. Ini koperasi yang riba, tidak boleh bekerja di tempat seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.